فبأي آلاء ربكما تكذبان. Berikutnya sighah periwayatan dan keragaman nama rawi. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, wasiyagul ada'u, wasiyagul adai. Ini tentang ada 11 pembahasan di sini ya. Yang pertama tentang sighah dan bentuk-bentuk periwayatan hadits. Ya. Siyagul ada sami'tu wa haddatsani thumma akhbarani thumma qara'tu alayhi thumma quri alayhi wa ana asma thumma anba'ani thumma nawalani thumma syafahani thumma kataba ilayya thumma an wa nahwuhu. Ya. Jadi sighah ini semuanya ada 8 tingkatan. Yang pertama sami'tu haddatsani, ini yang paling tinggi ya, mendengar, menceritakan kepadaku. Sebab dia langsung mengambil dari lafaz syekhnya. Dari lafaz syekhnya. Baik. Itu yang paling tingginya. Kemudian beliau katakan iya. Fal awwalani liman sami'a wahdahu min lafdhi syekh. Fa in jama'a fa ma'a ghairihi. Jadi sami'tu wa haddatsani itu kalau dia dengar langsung dari lafaz siapa? Syekhnya. Dari lafaz syekhnya. Kalau dia berkata sami'na atau dia berkata haddatsana, itu berarti ada orang lain bersamanya. Ada orang lain bersamanya. Jadi kadang kita baca ya, Bukhari berkata haddatsana fulan, menceritakan kepada kami. Padahal dia sendiri. Maksudnya Bukhari mendengar hadits itu, ada orang lain di situ ketika dia dengar. Begitu maksudnya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa awwaluha asrahuha wa arfa'uha fil imla. Antara sami'tu dan haddatsani yang paling tinggi yang mana? Sami'tu sebab tegas lafadznya, paling sharih. Iya. Itu yang paling sharih dan paling tingginya. Watsalitsu warrabi'u liman qara'a bi nafsihi. Yang mana itu ats-tsalitsu warrabi'u? Akhbarani wa qara'tu alaihi. Jadi kalau dia berkata ya rawi akhbarani, mengabarkan kepadaku. Itu berarti gurunya atau dia baca kepada guru, guru mendengar. Jelas ya? Guru mendengar. Karena itu kebanyakan murid Imam Malik, kalau dia meriwayatkan dari Imam Malik, dia pakai kata akhbarana Malik. Sebab Imam Malik itu dia lebih senang orang membaca. Muridnya membaca, dia mendengar. Itu madhabnya Imam Malik. Sampai sekarang masih berjalan seperti itu di Madinah. Untuk lihat di Masjidil Haram itu ada murid baca, guru mendengar. Terus dia terangkan. Itu metodenya penduduk Madinah itu. Di masa dahulu. Tapi kalau guru membaca, murid mendengar, itu metode di kebanyakan ulama. Sebab itu lafadznya lebih tinggi. Sebab guru langsung yang membaca. Jelas ya? Baik. Akhbarani wa qara'tu alaihi, atau saya baca. Ini tingkatan yang kedua. Yang ketiga dikatakan thumma quri alaihi wa ana asma. Dibacakan kepadanya dan saya mendengar. Nah, kalau yang pertama dan kedua dia sendiri yang baca. Kalau tingkatan yang ketiga tadi quri alaihi, orang lain baca dia dengar, ikut mendengar di situ. Nah, ini tingkatan yang kedua. Dia bisa juga pakai kata akhbarani dengan lafaz itu. Bisa dia pakai. Jadi watsalitsu warrabi'u liman qara'a bi nafsihi. Iya. Kemudian kata beliau fa in jama'a fakal khamis. Iya. Kalau dikumpulkan, misalnya dia berkata akhbarana, maka itu hukumnya seperti al-khamis. Yaitu kalau dia berkata quri alaihi wa ana asma, itu sama. Quri alaihi wa ana asma. Ya dibacakan kepadanya dan saya mendengar. Bahasa lainnya akhbarana, kan begitu kan, sama-sama akhbarana. Atau qara'na alaihi, kami membaca kepadanya. Bukan semuanya membaca, maksudnya ada satu yang membaca, yang lainnya mendengar. Yang lainnya mendengar.
Baik. Kemudian kata beliau, jadi kita selesaikan dulu ya, di situ ada berapa tadi? Yang tingkatan yang pertama sami'tu wa haddatsani, yang kedua akhbarani wa qara'tu alaihi. Kemudian yang ketiga quri alaihi wa nasma. Yang keempat amba'ani, mengabarkan kepadaku. Yang kelima nawalani. Nawalani itu artinya dia serahkan kepadaku, munawala namanya. Itu namanya munawala. Iya. Kemudian yang keenam syafahani. Dia melakukan musyafahah kepadaku. Ini disebut musyafahah, ijazah. Yang ketujuh kataba ilayya, dia menulis kepadaku. Nah, ini namanya mukatabah. Ini yang ketujuh. Atau kataba ilayya, kataba ilayya, itu mukatabah. Kemudian yang terakhir yang kedelapan an, dia pakai sigha muhtamalah. Mengandung kemungkinan. Dan ini sudah berlalu ya. Tapi dia dari sigha riwayat juga. Qala, an, dzakara, rawa, itu sama. Baik. Sekarang kita lihat. Wal imba'u bima'na al-ikhbar. Al-imba'u bima'na apa? Al-ikhbar. Amba'ana itu sama dengan akhbarana. Illa fi urfil mutaakhirin. Fahuwa lil ijazah ka'an. Kalau di orang belakangan, kalau dikatakan amba'ana, itu artinya ijazah. Diberikan ijazah. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wa an anatul mu'asir mahmulatun alas sama illa min mudallis. Ya, dan an-ananya mu'asir, kalau ada dua guru, ini pembahasan sudah masuk di seputar an-ana, pakai an, rawi pakai an. Jadi fulan an fulan, fulan an fulan. Ada annya di situ. Annya itu kalau dia berasal dari dua rawi mu'asir semasa, maka itu diterima. Kalau dia semasa, dianggap asalnya mendengar. Kecuali kalau dia mudallis. Nah, kalau mudallis lain, hukum tadlis sudah berlalu. Riwayatnya tidak diterima sampai dia berkata haddatsana atau apa? Akhbarana. Wa qila yushtaratu thubutu liqa'ihima walau marratan wa huwal mukhtar. Dan yang berkata bahwa harus syah keduanya berjumpa walaupun sekali. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat, pendapat yang terpilih. Ya, sebenarnya di sini ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama itu pendapat Imam Muslim. An-ana mu'asir mahmul ala sama. Tapi Imam Muslim mempersyaratkan ya, idza amkana luki, kalau memungkinkan untuk apa? Berjumpa. Kalau Al-Bukhari beliau mensyaratkan thubutul liqa walaupun satu kali. Itu Al-Bukhari. Jadi hal yang seperti ini itu tidak dikatakan ini yang kuat, ini tidak kuat. Tapi dikatakan bahwa syarat Imam Muslim sahih benar, tapi syarat Al-Bukhari lebih sahih lagi, lebih benar, lebih kuat. Jelas ya? Karena hadits-hadits Bukhari dan Muslim semuanya diterima oleh para ulama. Baik, setelah itu beliau berpindah menjelaskan tentang ijazah dan bentuk-bentuknya. Kata beliau watlaqul musyafahata fil ijazati al-mutalaffadhi biha wal mukatabata fil ijazatil maktubi biha. Iya. Jadi ini tentang ijazah ya. Tentang ijazah. Bahwa pada ijazah itu dimutlakkan kalau dikatakan musyafahah, syafahani, itu artinya ijazahnya dia lafadzkan. Tapi kalau dikatakan kataba ilayya itu ijazah juga, tapi ijazah tertulis. Ijazah tertulis. Jelas ya? Baik. Washtaratu fi sihhatil munawala itu terkait dengan ijazah. Jadi ijazah itu ada dalam bentuk musyafahah langsung dengan lisannya. Saya izinkan kamu meriwayatkan. Ada dalam bentuk mukatabah dia tulis. Itu ijazah dua. Terus berikutnya ada namanya munawalah. Munawalah itu dia serahkan. Dia serahkan. Ya. Kata beliau washtaratu fi sihhatil munawala iktiranaha bil idni bir riwayah wa hiya arfa'u anwa'il ijazah. Kalau munawala ini bukunya guru.
Dia serahkan kepada murid. Dan si guru berkata, saya izinkan kamu meriwayatkan dari buku ini. Itu ijazah paling tinggi. Ijazah paling tinggi. Umumnya kita begitu ya di guru. Saya ketika diberi ijazah oleh guru saya, Syekh Ahmad An-Najmi, ya, beliau beri saya ijazah Kutubus Sittah dari riwayat kepada gurunya Abdullah Al-Qar'awi rahimahullah. Iya. Beliau bawa saya di perpustakaan pribadinya. Kemudian beliau tulis ijazahnya. Lalu beliau bacakan ijazahnya huruf per huruf ke saya. Ya. Dan beliau ada wasiatnya dan seterusnya. Ada izin dengan riwayat. Itu ijazah paling lengkap itu. Ijazah yang paling apa? Paling lengkap. Baik, kalau ada munawalah di kitiran seperti itu ijazah yang paling tinggi. Kata beliau wakadzalika selesai tentang ijazah ya, seputar munawalah. Berikutnya tentang wijadah. Wakadzalika ishtaratu al-idna fil wijadah. Demikian pula disyaratkan izin pada wijadah. Ya, ijadah itu dia dapati hadits. Oh dia ketahui ini hadits ayahnya misalnya. Hadits ayahnya. Tidak boleh dia riwayatkan hadits itu kalau tidak ada izin dari siapa? Ayahnya. Kecuali kalau ayahnya misalnya semua riwayat saya berkata sebelumnya semua riwayat saya kamu bisa meriwayatkannya. Dia periksa lemari-lemari ayahnya, dia temukan hadits-haditsnya. Terus dia riwayatkan. Nah, itu enggak ada masalah. Yang penting ada izinnya. Dia meriwayatkan. Baik, itu wijadah. Berikutnya wasiat. Wal wasiyata bil kitab. Ini wasiat riwayat. Jadi dia diberi wasiat untuk meriwayatkan. Dikasih kitabnya atau dikasih asal riwayatnya. Kemudian dia wasiatkan supaya dia meriwayatkan darinya. Iya. Dan wasiat ini kalau cuma dikatakan ini saya wasiatkan buku ini kepada si fulan. Nah, sebagian kalau jumhurul ulama disyaratkan harus ada izin. Dia berkata ini saya wasiatkan buku ini diantar kepada si fulan dan saya izinkan dia meriwayatkan. Nah, itu begitu kalau di pendapat jumhur. Tapi sebagian ulama berkata cukup saya wasiatkan buku ini kepada si fulan. Sampai kepada si fulan dia mengirim buku itu kepada si fulan, itu sudah menunjukkan dia mengizinkan. Sudah terkandung izinnya. Baik, berikutnya ada namanya al-i'lam. Kata beliau wa fil i'lami. Dalam i'lam juga harus ada izin. Nah, ini disebut dengan nama i'lam. Jadi si guru berkata ini riwayatku. Iya. Ini riwayatku. Dia katakan itu sana buku riwayatku dari si fulan. Oh itu ada di lemari sana riwayat saya dari si fulan. Itu tidak cukup ya dia nunjuk saya begitu. Harus ada izin. Jadi kalau dia bilang, kamu saya izinkan meriwayatkan dariku. Nah, itu baru boleh. Jelas sampai sini? Baik. Kata beliau, wa illa fala ibrata bidzalik. Kalau tidak ada izin, maka tidak ada ibrah, tidak dianggap. Kal ijazatil ammah, seperti ijazah umum. Misalnya dia ijazahkan. Ini seluruh riwayatku saya ijazahkan kepada seluruh kaum muslimin misalnya. Nah, itu enggak bisa ya. Atau ini saya ijazahkan kepada seluruh orang yang mendapati saya masih hidup. Atau ini saya ijazahkan kepada seluruh penduduk Indonesia. Nah, itu enggak bisa. Sebab itu ijazahnya umum. Harus ada ijazah muayyan. Ya, misalnya guru di depan muridnya. Dia bilang saya ijazahkan kepada seluruh yang hadir. Nah, itu enggak apa-apa. Itu muayyan. Jelas ya? Tidak ada masalah. Walil majhul. Tidak boleh juga dia ijazahkan kepada orang majhul. Misalnya saya ijazahkan buku ini kepada si Muhammad. Muhammad siapa? Kan tidak dikenal. Kadang tidak tahu siapa yang dimaksud dengan Muhammad. Atau dia katakan ini riwayat saya ijazahkan kepada anak saya dan semua anak-anak yang lahir dari dia. Ini ma'dum namanya. Ijazah kepada ma'dum. Dan ini tidak syah alal asah menurut pendapat yang lebih kuat. Memang ada silam pendapat ya, tapi itu lebih kuat. Alal asah fi jami'i dzalik. Menurut pendapat yang paling sahih dalam seluruh hal tersebut. Setelah itu penulis rahimahullahu taala menjelaskan tentang al-muttafiq wal muftariq. Tsumma ruwatu. Ini posisi-posisi rawi ya. Tsumma ruwatu.
Ini tafaqat asma'uhum wasma'u abaihim fasaidan wa ikhtalafat ashkhasuhum fahuwal muttafiqu wal muftariq. Ini ada al-muttafiq dan apa? Al-muftariq. Jadi namanya sama. Nama dia dan nama ayahnya sama. Misalnya Muhammad ibn Fadl. Namanya sama. Atau misalnya Muhammad bin Yusuf, Muhammad bin Yaqub bin Yusuf. Itu 3, Muhammad bin Yaqub bin Yusuf. Itu sama orangnya, guru Al-Hakim dua-duanya. Satu Abu Abbas Al-Asam, satu Abu Abdillah Al-Akhram. Nama dia, nama ayahnya, nama kakeknya sama. Jelas ya? Atau seperti Anas bin Malik. Anas bin Malik sama. Ya, ini disebut istilah dalam ilmu mustalah namanya al-muttafiq apa? Wal muftariq. Sama nama tapi beda orang. Sama nama tapi apa? Beda orangnya. Dan ini ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi buku. Ya, dicetak dalam belakangan kayaknya 2 jilid atau lebih daripada itu. Kemudian kata beliau wa in ikhtalafat wa in ittafaqatil asma'u khattan wa ikhtalafat nutqan fa huwal mu'talifu wal mukhtalif. Nah, ini bentuk lain ya. Jadi namanya secara khat sama. Tapi cara mengucapkannya apa? Cara mengucapkannya beda. Nah, ini disebut dengan nama al-mu'talif apa? Wal mukhtalif. Iya. Al-mu'talif wal mukhtalif. Baik. Ya, kalau kita masuk di pembahasan ini banyak ya dari rawi itu. Misalnya nama ada kaidah dalam riwayat ya, semua rawi kalau sin, lam, terus alif, mim itu semua rawi dibaca salam. Semuanya dibaca apa? Salam. Kecuali 5 nama. 5 nama dibaca salam. Tulisannya sama. Sin, lam, alif, mim. Tulisannya sama. Tapi ada yang dibaca salam, ada yang dibaca apa? Salam. Ini disebut dengan nama al-mu'talif apa? Wal mukhtalif. Al-mu'talif wal mukhtalif. Jadi mu'talif dia ada kemiripan. Tapi beda. Beda. Seperti hizam, haram. Ya. Seperti as-safar dengan as-safar. Seperti islun dengan asal. Seperti miswarun dengan musawwarun. Al-hammal, al-jammal. Itu tulisannya sama, khatnya, tapi pengucapannya berbeda. Pengucapannya berbeda. Itulah yang disebut dengan nama istilah apa tadi? Al-mu'talif wal mukhtalif. Baik, berikutnya wa in ittafaqatil asma'u wa ikhtalafatil aba'u aw bil aks fa huwal mutasyabih. Ini bentuk yang ketiga, namanya mutasyabih. Sama nama tapi beda ayahnya. Atau sebaliknya. Ya, ayahnya sama, beda namanya. Sama kunyahnya, beda orangnya. Beda namanya. Ini yang disebut dengan nama apa? Dengan bentuk mutasyabih. Seperti Muhammad ibn Aqil dan Muhammad bin Uqail. Itu disebut mutasyabih. Jelas ya? Disebut mutasyabih. Iya. Muhammad bin Aqil itu Naisaburi. Muhammad bin Uqail itu Firyabi. Iya. Seperti Shuraih ibn Nu'man dengan Suraij ibn Nu'man. Ada Suraih, ada Shuraih pakai shin, ha, dan ada Suraij pakai sin dan jim. Nama ayahnya sama, An-Nu'man. Ibnu An-Nu'man. Beda orangnya. Iya, beda orangnya. Maka ini disebut dengan nama apa? Al-mutasyabih. Jadi ini 3 ya, jangan salah antum ini. Al-muttafiq wal muftariq, yang kedua apa? Al-mu'talif wal mukhtalif, yang ketiga al-mutasyabih. Baik. Yang ketiga al-mutasyabih. Kalau seperti salam dan salam tadi itu dari mana itu? Al-mu'talif wal mukhtalif. Seperti Muhammad bin Yaqub bin Yusuf, 2 orang, itu apa itu? Al-muttafiq wal muftariq.
Seperti Shuraih ibn Nu'man dan Suraij ibn Nu'man. Itu masuk di mana? Itu masuk di mutasyabih. Tamam. Berikutnya. Tentang rangkaian 3 pembahasan. Kata beliau rahimahullah, wa kada in waqa al-ittifaqu fil ismi wal ismil ab wa ismil abi wal ikhtilafu fin nisbah. Demikian pula kalau terjadi ittifaq pada nama dia dan nama ayahnya. Jadi nama dia dan nama ayahnya sama. Iya. Tapi bedanya terjadi pada nisbatnya. Bedanya terjadi pada nisbatnya. Dan ini banyak ya rawi-rawi yang seperti ini. Dia namanya sama, ya namanya sama, tapi nisbatnya yang membedakan antara keduanya. Baik, iya. Jadi kalau masuk di dalam contoh-contoh yang seperti ini, itu apa? Kita artinya harus mempelajari ilmu tentang nama-nama rawi. Nah, karena di situ banyak dibedakan nama-nama rawi tersebut. Iya, seperti misalnya Umar bin Khattab, ada sahabat, ada Umar bin Khattab guru Ibnu Majah. Jadi sama nama dan ayahnya tapi beda di mana? Di nisbatnya. Baik, dan itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Berikutnya. Kata beliau wa yatarakkabu minhu wa mimma qablahu anwa. Ini tarkib namanya ini. Sekarang dari bentuk sebelumnya dan bentuk setelahnya. Ya, atau bentuk sebelumnya dan bentuk ini dan bentuk sebelumnya itu muncul lagi dari bentuk-bentuk lain. Ini yang saya katakan tentang rangkaian 3 pembahasan. Iya. Baik. Kata beliau minha in hasal al-ittifaq awil ishtibah illa fi harfain aw harfaini aw bit taqdimi wat ta'khiri aw nahwi dzalik. Iya. Contohnya dikasih contoh di sini ikhtilaf pada nama, misalnya Muhammad bin Sinan. Muhammad bin Sinan itu ada 2 orang. Ada apa namanya Muhammad bin Sinan Al-Awaki itu guru Al-Bukhari. Ada Muhammad bin Sayyar. Bukan Muhammad bin Sinan tapi Muhammad bin Sayyar. Ini Al-Yamami. Nah, ada contoh lain Muhammad bin Hunain dengan Muhammad bin Jubair. Muhammad bin Hunain dan Muhammad bin Jubair. Jadi ada perbedaannya pada 1 atau 2 huruf. Mu'arrif bin Wasil dan Mutarrif bin apa? Wasil. Satunya Mutarrif, satu Mu'arrif. Sama Ahmad bin Husain dan Ahyad bin Husain. Sama Hafs ibnu Maisarah, Ja'far bin Maisarah. Iya. Baik, diberi di sini oleh Ibnu Hajar perbedaan dari jenis yang kedua. Ya, takdim apa perbedaan dari hal yang semisal dengan itu. Kata beliau rahimahullahu taala contohnya Abdullah bin Zaid. Ada Abdullah bin Zaid sahabat yang meriwayatkan adzan, itu Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi. Ada Abdullah bin Zaid yang meriwayatkan hadits tentang wudu, itu Abdullah bin Zaid bin Asim namanya. Dua-duanya dari Al-Ansar. Dan ada Abdullah, baik, kemudian ada Abdullah bin Yazid. Abdullah bin Yazid ada dari sahabat, kunyahnya Abu Musa. Kemudian ada Al-Qari, iya, ada ada Al-Qari 2 orang. Kemudian Abdullah bin Yahya disebut di sini ada beberapa orang. Ada Abdullah bin Nujay. Nah, kemudian kata beliau kadang terjadi apa namanya kemiripannya, tapi yang membedakan itu di akhirnya, di akhir dari namanya. Ya nama ayahnya, nama ayah dan bapaknya sama, tapi yang ketiganya membedakan. Ini terangkai ya dari 3 jenis sekaligus. Baik. Kemudian ada yang namanya takdim dan takhir pada nama. Al-Aswad bin Yazid, Yazid ibn Aswad misalnya. Abdullah bin Yazid, Yazid bin Abdullah. Iya. Atau Ayyub bin Sayyar,
Ayyub bin Sayyar, Ayyub bin Yasar. Ayyub bin Yasar. Kayak begitu. Au nahwi dzalik, atau yang semisal dengan hal tersebut. Baik, ini di seputaran al-mutasyabih semua ini ya kalau masuk di pembahasan. Iya. Hal-hal ini menarik ya karena ini memilah. Seorang itu bisa memilah rawi-rawi.